Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Hakim Rahmah yang kita berkumpul sama-sama di tempat mulia ini yakin semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya sudah Allah tetapkan bil syariat. Dengan kita yang hadir di sini harus mengalahkan nafsu ngantuk, harus mengalahkan nafsu bagaimana nikmatnya makanan-makanan yang hangat karena cuaca dingin, mengalahkan nafsu nikmatnya minum air yang hangat, kopi, susu apa, semuanya ditahan dulu demi kita sama-sama mendengarkan firman Allah, hadis demi hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Abdul Akmal Ahzamuha, baginda Rasul sampaikan Abdul Akmal Ahzamuha, paling utama amal ibadah di akhir zaman umatku nanti, kata baginda Rasul, Ahzamuha, yang paling sulit kondisinya. Maksudnya apa yang disebut yang paling sulit kondisinya? Ketika umat-umat terdahulu itu hanya satu jenis saja maksiatnya, tapi umat akhir zaman semua maksiat dari zaman Bani Israel semuanya kumpul pada saat ini, semuanya ada. Makanya paling beruntung ketika sebagian umat baginda Rasulullah SAW bisa menjalankan agama, bisa menjalankan iman dan amal soleh. Maka insya Allah di sini berbeda-beda daripada tema, dalam artian pilihan-pilihan, nasihat demi nasihat, hadis demi hadis, nasihat demi nasihat dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi. Baginda Rasul sampaikan, tazawwaju, menikahlah kalian wahai umatku, wala taqliku, jangan sekali-kali engkau mudah mentalak istri kalian. Fa inna talaqa, maka sesungguhnya ketika engkau menjatuhkan talak terhadap istri kalian, yahtazu, maka akan bergetar, yahtazu, maka akan bergoncang, minhu, sebab kalian mentalak istri kalian, al-arsya. Apa itu arsy? Aras akan bergetar ketika ada kalimat saya talak kamu, maka itu aras bergetar. Karena apa? Ketidaksukaan, ketidakridhoan Allah terhadap perkara abwadu halal at-talaq itu tidak haram, tapi ada dasar paling rendah, spesifikasi ukuran halal yang paling rendah itu adalah talak. Makanya hari ini paling mengkhawatirkan orang-orang pengadilan agama mendapatkan laporan, mereka baru melaporkan perceraian, ketika ditanya, Bapak sudah talak berapa? Sudah keluar kalimat cerai. Aduh, ya udah 50 kalimat ada coba. Dan itu gak tahu 50% ketidaktahuan. Jangan pun 50 kali, 3 kali juga harus ya cerai sudah. Harus 3 bulan, dalam artian itu harus benar-benar nunggu masa iddah. Ketika pengen rujuk balik kembali, maka itu harus nikah lagi, nikah dulu perempuannya yang namanya muhalil. Kemarin ada kasusnya tuh,
Kang, bisa nggak ada solusi lain sehalil muhalil? Muhalil itu begini bapak-bapak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak boleh nikah itu seorang perempuan kepada laki-laki pertama nih, Pak. Tolak di resikonya. Tidak boleh kembali lagi, rujuk kembali kepada suami pertama hatta tankiha zaujan ghairah dalam surah Al-Baqarah, kecuali si wanita harus nikah dulu dengan laki-laki lain yang disebut muhalil. Nah, bapak-bapak siapa jadi muhalil? Saya juga sih. Muhalil itu subhanallah, nanti dijelaskan ya. Maksudnya apa? Contoh, seorang laki-laki sudah mentalak 3. Talak 3 itu saya talak 3 kamu, udah talak 3. Atau begini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, jatuh 3. Ada satu kali saya talak 3 kamu, jatuh di 3. Nah, itu namanya disebut talak bain kubro. Nyesel kayak kasus kemarin nih, seminggu lalu. Kang, saya nyesel nyerahin. Anak baru 4 tahun, coba itu. Tapi udah talak 3. Pengen balik lagi, istrinya pengen balik lagi. Kata saya, bukan kata saya ya. Firman Allah sampaikan surat Al-Baqarah, surat At-Talaq. Hadisnya ada, terus di dalam kitab I'anah ada, saya sampaikan bahwa istri bapak harus nikah dulu dengan laki-laki lain yang disebut muhalil. Tapi syarat muhalil tidak seperti kawin mut'ah, dalam artian jangan ada janjian. Contoh seperti ini, si mulai hilal nih, laki-laki ketiga yang sebagai transit, salah satu syarat yang mau ke suami pertama. Si muhalil jangan ngomong begini, wahai neng, ibu, saya nikahin ibu karena nolong ibu supaya balik lagi ke suami pertama. Saya nikahin sebulan aja ya. Saya nikahin 2 bulan aja. Itu nggak boleh, haram. Nikah aja udah. Contoh semua halnya nyaman, ya terus-terusan. Itu ada kejadian sama temennya muhalil. Ini tuh gimana sih katanya? Akhirnya terus-terusan sama muhalil, langgeng selama lamanya. Padahal aturan muhalil itu sebagai penolong wasilah, nanti harus supaya ini si wanita bisa kembali lagi ke suami pertama. Ada cara lain nggak? Nggak ada cara lain. Hati-hati kalau sudah talak 3. Dan muhalil nggak boleh niatnya nyicipi. La'anallahu al-muhallal wal muhallil. Allah melaknat bagi laki-laki yang jadi muhalil dan wanita yang jadi muhalal. Nggak boleh niatnya mencicipi atau niatnya mut'ah. Mut'ah itu niatnya dikontrak. Nah, hati-hati, itu resikonya. Dan pihak pengadilan agama ada salah satu teman, banyak kan baru laporan ke pengadilan udah 10 kali talak. Allahu Akbar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya hati-hati. Di situ diatur kalau misalkan talak 1, talak 2, berarti sebelum masa iddah salah satu quru boleh rujuk dengan kalimat raja'tuki. Bagaimana kalau misalkan cerainya cerai meninggal? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khayl ghairu ukhraj. Dalam artian wanita yang ditinggal suami meninggal itu iddahnya 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau misalkan wanita sedang hamil? Wanita sedang hamil itu ditinggal wafat oleh suaminya, maka dari mulai hitungan iddahnya dari mulai yaitu ketika melahirkan, mulai di situ beres, mohon maaf, di situ habis masa iddah. Setelah melahirkan beres masa iddah. Nah, terus awas, hati-hati, ini problem karena enggak ketahuan ketika ada janda lah. Janda ini, wanita ini janda baru ditinggal wafat 40 hari. Udah ada yang lamar. Awas, enggak boleh. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta idza balaghal kitab. Seorang laki-laki tidak boleh mengajak nikah kepada perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya sebelum beres masa iddah, sebelum 4 bulan 10 hari. Tapi sebelumnya ada ayat wala junaha alaikum idza aradtum
wala junah alaikum, tidak ada problem dosa bagi kalian idza aradtum, ketika kalian aradtum itu apa? Aradtum itu apa? Sindir sampir. Itu boleh. Ketika kita mengucapkan min khitbatin nisa, sindir sampir untuk ketujuan melamar atau supaya kita ingin ada rencana mau nikah. Au aknantum fi anfusikum, atau pilihan kedua, ada niat dalam hati, saya niat nanti kalau sudah beres idah pokoknya saya mau melamar. Atau seperti sindir sampil boleh, anti jamilatun, dalam tafsir Jalalain, engkau adalah wanita yang cantik walaupun punya anak 10. Masya Allah, itu mah aya maksudna, hayang kawin wae kumaha we carana, anak 10 mana ada yang cantik. Maksudnya ya berbeda dengan ketika sebelum nikah. Atau begini, rubba laqaitihi, setiap siapa saja yang bertemu dengan engkau pasti banyak orang-orang yang cinta kepadamu. Itu boleh. Ketika ada kalimat, Masya Allah, kayaknya ini anak-anak ibu harus ada ayahnya deh. Nah itu boleh. Orang manehna gitunya. Ini kayaknya ini harus ada yang ngurus yatim ini. Padahal itu orangnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum beres idah dia ngomong begini, saya mau nikahin kamu setelah engkau beres idah, itu juga nggak boleh. Jangan keluar wala ta'zim uqdatan nikah. Jangan ada kalimat akad nikah. Nanti kalau udah beres baru. Sekarang mah udah parah ya. Baru juga ditinggal. Suaminya meninggal, mantannya datang. Peluk-pelukan, astagfirullah. Kelakuan artis. Enggak ada itu hukum-hukum. Yang ada kasih sayang, tapi nabrak hukum dosa. Allah. Suaminya baru meninggal 2 minggu, dia udah konser, udah nyanyi, pakaian, udah acak-acakan, dia ajak laki-laki lagi. Baru 2 bulan udah nikah. Ya Allah ya Karim. Ulama bukan udah ngasih tahu, udah kering tenggorokannya. Jangan disalahin ulama, udah ngasih tahu. Yang ngeyel, gimana ngeyel lagi? Banyak yang ngeyel. Ya Allah, mudah-mudahan ya rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah jaga. Pokoknya dari laki-lakinya, dari kita ini, jangan sampai keluar talak. Perempuan mau minta talak 1000 kali, kalau kita bodoh amat, cuek, nggak jatuh talak. Makanya yang kena penentuan itu daripada laki-laki, kecuali khulu itu beli talak seorang wanita kepada suami karena ada faktor segala hal, nggak bisa memenuhi lahir batin. Itu walaupun tidak menceraikan, itu jatuh talak, namanya disebut bain sugro. Bain sugro itu seorang perempuan membeli cerai kepada suaminya dengan mau berapa, 100.000, 200.000, itu boleh. Ada kan dalam sega talik, dalam sega talik itu. Baik. Nah, para sahabat dahulu, ini agak panjang, para sahabat dulu sering kayak gitu bapak-bapak. Makanya kenapa turun surat At-Tolak, turun surat At-Tahrim, turun. Karena ada sahabat-sahabat yang memang menceraikan istrinya, tapi udah talak 3, tapi masih bercampur lagi, masih berhubungan suami istri. Makanya turun beberapa ayat-ayat yang memang di situ ada aturan. Makanya fa inna talaqa yahtazhu minhul arsya. Tolak itu bisa menggoncang dan menggetarkan aras. Makanya di akhir zaman itu nanti tanda-tanda akhir zaman semakin banyak perceraian. Di akhir zaman itu apa? Semakin banyak perceraian. Lanjut. Hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanakahu aksaru, nikahilah wanita-wanita oleh kalian. Takassaru, yang rahimnya subur. Takassaru itu, takassaru, dan yang rahimnya subur. Dan kalian harus memperbanyak keturunan. Fa inni ubahi bikumul umam, maka sesungguhnya aku akan membanggakan umat-umatku yaumal kiamah, di hadapan seluruh para nabi nanti pada hari kiamat. Jadi ternyata punya anak banyak itu disukai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu
Banyak anaknya, orang-orang tua kita, kakek-kakek. Ada 14. Saya punya uak, itu punya anak 16. Meninggal 2. Allahu Akbar. Saya punya kakek, istrinya 4. Kakek ya, bukan saya. Kakek. Tapi belum turun juga ya. Saya dari cucu istri ketiga. Nenek itu dari nenek anaknya 9. Allahu Akbar. Jadi kalau lebaran kayak reuni satu kampung, nah itu ternyata memang ada dalilnya. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti akan dipanggil yang soleh ya, yang baik, yang soleh akan dibangga-banggakan di hadapan para nabi-nabi terdahulu. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kedua, rawahu Imam Hakim daripada An-Walid bin Abdul Aziz. Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amal itu akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat setiap malam Selasa dan malam Jumat. Yaumal isnain itu dari mulai pada asar hari Senin, Kamis itu dari mulai pada asar hari Kamis sampai malam Jumat, Jumat terus sampai Jumat sore, sampai hari Jumat tenggelam matahari, dan sampai hari Selasa tenggelam matahari. Maka ulama-ulama mengatakan kalau orang-orang soleh meninggalnya pada hari Selasa itu mendapat pahala dia sebagai alim, matinya alim ulama. Kalau orang-orang soleh meninggalnya pada malam Jumat, pada hari Jumat, dia meninggalnya mendapat pahala para kekasih Allah. Tapi kalau orang yang mabok meninggal malam Jumat, ya tetap bukan wali, matinya mati sangit. Padahal dia narkoba, tapi meninggalnya malam Jumat ya. Berarti husnul khotimah enggak. Dia enggak sangit aja tetap. Benar luar biasa. Padahal dia lagi mabuk, meninggalnya malam Jumat. Ya orang kafir kalau begitu mah. Banyak yang malam Jumat meninggal. Maksudnya yang malam Jumat, yang malam Selasa, orang-orang yang soleh, yang tidak maksiat itu maksudnya. Sama aja. Mati sangit malam Jumat, malam Selasa kalau orang yang sedang maksiat. Waktu rodu alal anbiya, akan diperlihatkan para nabi, bapak moyang, ibu yaumal Jum'ah, fayaprahuna bihasanatihim wa tazwadu wujuhuhum bayadun. Begini maksudnya supaya lebih paham. Setiap malam Jumat kan suka ada pengajian Yasin, tahlil malam Jumat, kirim Fatihah buat aba wa ummahat, dikirim sumailah hadaratin Nabil Mustafa, dikirim ke para nabi, Fatihah bapak moyang, orang tua yang sudah meninggal itu maksudnya. Nanti ruh orang tua kita akan melihat di alam barzah, ini anaknya ngapain aja malam Jumat, itu maksudnya. Anakku ini ngapain aja malam Selasa. Ketika dia lihat anaknya sedang membaca Yasin, baca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbani shaghira, atau baca tahlil wa tazfayamrohuna bihasanatihim. Ini orang tua kita, kakek kita yang kita kirim tahlil Yasin, fayamrohuna bihasanatihim, akan bahagia dengan kebaikan anak cucunya. Wa tazdadu wujuhahum bayadun, dan akan bertambah wajah-wajahnya bercahaya. Bercahaya. Ma'al karbi, maksudnya apa? Nanti bapak-bapak yang dimuliakan, fattaqullaha wala tu'du mautakum. Kamu harus takut kepada Allah, jangan kau sakiti bapak moyang kalian dengan kelakuan kalian. Maksudnya kalau misalkan itu datang ruh-ruh tiap malam Jumat, malam Selasa itu seminggu 2 kali bapak-bapak, anak kan main handphone terus, main game aja, lagi main catur. Ini anak saya kok lagi mancing sih tiap malam Jumat, pas malam Jumat mancing terus. Maka itu kebalikannya. Wajah orang tua kita akan murung, akan sedih, dia kembali akan membawa suatu kesedihan. Makanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya, sesibuk apapun,
jangan pernah lepas berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah yang sering mimpi itu ada yang curhat. Kang, saya sering mimpi ketemu ibu, ketemu bapak. Padahal saya jarang kirim doa. Bahasa gitu. Oh, justru yang sering mimpi kita yang bermasalah. Biasanya orang sering mimpi ketemu ibu bapak, tapi dalam keadaan kurang bagus, kitanya bermasalah. Ketika ada orang dia berbuat baik, amalnya bagus. Contoh begini. Contoh orang ini soleh, dengan kita soleh, itu orang tua sudah senang. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ta'arrafu ilallahu fir raha'i ya'rifuka fi syiddati. Allah mengetahui fir raha'i ya'rifuka fi syiddati. Apa maksudnya? Kamu harus mengenal Allah baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Ta'arraf fa'ilallah. Kalian harus tetap mendekat kepada Allah baik firraha, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Maksudnya apa? Ya'rifuka fisyidah. Allah Maha mengetahui ketika engkau lagi sulit, dan Allah Maha mengetahui ketika engkau lagi senang. Dalam keadaan dua ini, jangan sekali-kali berkurang kedekatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, sholat hajatnya 100 rakaat. Sholat berjamaahnya di masjid full, tapi pas lagi senang di masjid udah jarang kelihatan. Janganpun 100 rakaat, sholat tahajud pun bolong-bolong. Nah, ini problem. Jadi peningkatan kualitas itu di hadapan Allah dengan ketakwaannya, bukan karena banyak harta. Makanya sekarang ini banyak problematika. Ada orang-orang kawan, Kang, mau dibuka aura enggak? Buka aura. Aura pun ada nanti supaya orang pada senang. Aduh, padahal mondoknya lama itu teman. Kegoda. Ayo, ada yang paling jutu dibuka aura. Saya bercandain. Oh gini aja tuh, kalau pengen dibuka aura, dawa wudu, batal wudu lagi, insya Allah dibuka aura. Yang kedua, banyak sedekah, dibuka aura. Sholat berjamaah, dibuka aura. Kata teman, ente mah nggak nyambung, kata. Padahal mana itu nyambung. Allahu Akbar. Nah banyak kayak gitu. Padahal di Quran, di hadis, ya di pondok kan disampaikan. Masya Allah, fi wajhi nurun. Orang yang rajin tahajud, Allah akan berikan wajah, cahaya di wajahnya. Wa fi basari nurun. Ketika orang rajin baca Quran, pandangannya diberikan cahaya. Wa fi sam'i nurun. Ketika pendengarannya diberikan cahaya. Wa fi jasadihi nurun. Di seluruh tubuhnya apa? Cahaya. Orang yang sholat berjamaah, Allah akan tunjukkan wajah kesolehannya. Justru orang yang ninggalin sholat berjamaah, Allah akan cabut daripada wajah kesolehan. Hati-hati, walaupun dia sering muka aura, tapi kalau ninggalin sholat tetap aja ngabelag-gebeg. Ngabelag-gebeg itu apa? Kusam di hadapan Allah. Itu aja udah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah datang. Harus benar datang. Kalau ke ulama yang memang mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Tempat yang harus didatangi ya masjid yang paling baik. Kita lanjut. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Masya Allah. Kamu harus tahu, kata baginda Rasul, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang engkau lupa, tidak ada bukti liyusibaka ketika musibah datang kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Dan sesuatu musibah tidak akan bukti datang lupa kepadamu. Maksudnya apa, Bapak-bapak?
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terkena musibah jangan pernah melupakan Allah. Dan ketika kita sudah melewati musibah, sudahlah musibah itu jangan pernah diingat-ingat kembali. Ketika kita sudah melewati masa transisi, musibah digoncang, wah luar biasa ujian, itu sudah jangan pernah diingat-ingat kembali. Ketika datang musibah, terima saja, semakin dekat kepada Allah. Ketika musibah sudah terlewati, jangan diingat-ingat itu musibah masa lalu. Awas, jangan pernah curhat keburukan kita, nggak boleh. Itu seakan-akan cakap ya. Oh, saya dulu main judi semalam habis. Itu sebetulnya nggak boleh. Ngebuka aib sendiri. Qad satartuha fid dunya. Nanti di hari kiamat Allah sodorkan buku amal catatan, wahai fulan, sesungguhnya engkau ini mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah yang langsung bicara, qad satartuha fid dunya wa qad ghafartul yauma. Namun pada waktu di dunia banyak sekali keburukanmu yang aku hapus. Karena apa? Kau tidak membuka aibmu sendiri di hadapan orang lain. Oleh karena itu, wa qad ghafartul yaum, pada hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosa. Makanya siapa hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bangga ketika dia telah berbuat maksiat. Kita lanjut, masih koma ini hadis. Wa anna nasra ma'as sabri. Allah ngasih musibah sudah mempersiapkan pertolongannya, gitu aja. Wa anna nasra ma'as sabri. Setiap ada pertolongan, nanti di depan pasti ketemu musibah, itu maksudnya. Walaupun tertusuk duri, Allah pasti ngasih pertolongan. Hal-hal terkecil, ada yang bantu nyambut itu durinya, ada yang bantu pakai obat. Jadi jangan khawatir, selama kita yakin kepada Allah, nggak pusing-pusing, sakit luar biasa, Allah sudah siapkan pertolongannya, Allah sudah siapkan yaitu apa? Obatnya. Wa anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan pasti akan bersama orang-orang yang sabar tapi sambil ikhtiar. Sabar sambil ikhtiar, Allah pasti ngasih pertolongan. Wa annal faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Setiap kebingungan, maka setiap jalan keluar ma'al karbi, itu pasangannya pasti awalnya dia mendapat kesulitan. Wa anna ma'al usri, dan setiap kesusahan yusra, ada pasangannya, pasti Allah berikan kemudahan. Kita kan yang hadir di sini, saya termasuk, saya ini ngontrak 4 tahun, susah gak? Susah. Tapi bersama ngontrak 4 tahun di tengah sawah, ngajar SMA dulu, pernah ngajar SDIT dari pagi sampai sore. Kita ini badan kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh, nggak kuat juga ya. Ngajarnya ngajar olahraga. Dikira suruh ngajar tafsir, kan nggak nyambung. Pengalaman, ngontrak susah 4 tahun, nyari uang susah. Tapi pada saat itu yusra, Allah kasih kegembiraan. Ada paman yang daftarin haji. Fa inna ma'al usri yusra, di luar dugaan. Gara-gara saya mules perut, pengen ikut numpang ke toilet di rumah paman. Kata paman, ada satu nih, siapa ya? Ya saya pengen berangkatin haji. Akhirnya qadarullah, ya saya aja kan. Salah satu contoh kecil. Semuanya kita pasti punya problem dahulu. Problem yang berat, digoncang atau apapun. Tapi ingat, yakin Allah sudah siapkan kemudahan, Allah sudah siapkan kebahagiaan, Allah sudah siapkan pertolongan. Nabi Musa bingung. Nabi Musa itu bingung, kata Bani Israel, wa innahu lamudrakun. Fir'aun sebentar lagi nyusul, wahai Musa. Inna rabbi sayahdin. Ngomong gitu Nabi Musa udah mentok. Inna rabbi sayahdin. Tenang, sesungguhnya Tuhanku pasti akan berikan petunjuk.
Tapi Nabi Musa nggak tahu apa petunjuknya pada saat itu, masih bengong. Akhirnya Allah berikan solusi, padrib bi'asaqal bahar, pukulkanlah tongkatku. Itu ketika Allah perintahkan, ya Musa, pukullah itu lautan dengan tongkatmu, itu last time. Last time itu tinggal merekam aja Fir'aun bersama 1.600.000 pasukan siap merekam. Udah game over. Tapi seketika fambajasat min husnatai asyara naqiba, terbelah 12 jalan, kullu firqin kataudil adim, itu dindingnya seperti siwut akuarium. Jadi dikasih hiburan Nabi Musa bersama Bani Israel ketika melewati bisa sambil pemandangan bermacam-macam ikan. Itu semua dialami seluruh para nabi, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu sedih, al-qurbu, harus ditinggalkan paman yang tercinta, sedihnya meninggal dengan tidak membawa iman. Baginda Rasul itu sedih ketika harus ditinggal oleh Siti Khadijah, tapi dikasih hiburan. Al-Faraj, Yusron, Nasrun, itu 3 ada ketika Isra Mi'raj. Dikasih pengalaman 17 yang dilihat. Coba, itu kan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Misinya satu, yaitu perintahan sholat. Baik, kita lanjut daripada nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Hasan bin Ahzam daripada Anas bin Malik. Ta'allamu minal ilmi, pelajarilah ilmu masyitum sekehendak kalian. Fawallahi, maka demi Allah, la tujaruna bijami'il ilmi hatta ta'malu, semua ilmu Allah akan berikan pahala sehingga engkau mengamalkan ilmu-ilmu yang engkau pelajari. Supaya tidak salah paham, berarti susah dong. Maksudnya begini, bapak-bapak datang ke sini sudah mengamalkan ilmu, jadi termasuk sudah mengamalkan ilmu. Baginda Rasul sampaikan, belajar ilmu, kumpulkan di pondok itu ilmu apa ada, terutama di tradisional, mau ilmu kayak gimana ada. Nah, nanti finalnya di pengamalan. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini ini sudah mengamalkan ilmu. Saya berarti masih jauh dong. Saya cuma ngaji. Justru orang yang ngaji itu yang orang-orang yang memang sedang mengamalkan ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ini bapak-bapak insyaallah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafarraqu min humumi dunya mastata'tum, berbuat maksimal ketika kalian berusaha untuk mendapatkan harta benda. Mastata'tum, sekehendak kalian, semampu kalian. Fa innahu man kana ti dunya akbaru hamihi absha. Tapi ingat, sehebat-hebat apapun kau mencari dunia, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana hebatnya daripada akhirat. Dalam artian himmatun aliyah, keinginan untuk mendapatkan akhirat itu jauh harus lebih di atas daripada kita mengejar daripada dunia. Allah Ta'ala doya tahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Tapi awas, ketika kita mengejar dunia terus melupakan akhirat, maka faqra ainaihi, Allah Subhanahu wa taala akan terus beri kepakiran. Maksudnya di tabungan ini ada 1 miliar.
tapi mentalnya mental minta. Itu maksudnya. Orang ini di rekeningnya ada 5 miliar, tapi mau saja korupsi, masih senang maling, masih mau ngambil uang rakyat. Itu orang yang memang sudah dicabut keberkahannya oleh Allah, karena di dalam hatinya yang ada hanya dunia, bukan akhirat lagi. Orang yang sudah cinta dunia, bapak-bapak, ninggalin sholat biasa, nggak takut. Ninggalin sholat bertahun-tahun biasa. Yang penting uang. Oh berarti itu ya masyuhus syaitan. Apalagi umurnya sudah 40 tahun lebih, orang ini dadanya sudah diusap sama syaitan. Na'udzubillah. Wa man kanatil akhiratu akbaru hammihi jama'allahu ta'ala amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Ada orang-orang yang memang akhirat di atas segala-galanya, maka di dalam hatinya akan diberikan kekayaan hati. Maksudnya apa? Begini, kalau ada orang dia dikasih benda, uang, senangnya bukan main, oh berarti masih cinta dunia. Itu aja kata Sayyidina Ali. Tapi kalau kita ngasih uang, itu senangnya melebihi kita menerima orang, berarti orang itu cinta akhirat. Sekali lagi, kalau kita menerima uang, terus senangnya menerima uang mengalahkan ketika kita memberikan uang, berarti hati kita masih cinta dunia. Sayyidina Ali yang mengatakan. Tapi kalau kita memberikan sedekah, memberikan infak, senangnya jauh lebih senang 100 kali lipat daripada kita menerima uang, berarti orang ini cinta akhirat. Jadi gampang aja. Kalau kita masih senang, alhamdulillah, plong amat ya saya. Insya Allah kita termasuk orang yang cinta akhirat. Baik, wa ma aqbala abdun biqalbihi ila Allah taala illa ja'alallahu qulubal mu'minina nafidu ilahi bil wuri wa rahmah. Orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah, tanda-tanda seorang hamba yang amalannya diterima oleh Allah, ketika dia menghadap kepada Allah, terus amalan-amalannya diterima oleh Allah, bil wudi wa rahmah, Allah akan jadikan hatinya penuh dede dan penuh kasih sayang. Maksudnya apa? Tanda-tanda orang-orang yang ibadahnya diterima, semakin banyak ibadah, hatinya semakin lembut, hatinya, dirinya semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hatinya semakin luluh, tidak ada apa-apanya. Dia menganggap orang lain lebih mulia daripada saya. Saya orang kotor, saya orang hina. Oh berarti tanda-tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan itu ibadahnya makin sombong, hati-hati itu. Ini orang rajin berjamaah, ini orang rajin tahajud, rajin baca Quran, kok makin angkuh, makin menganggap dia paling hebat, makin menganggap dia paling nomor satu, yang lain itu nggak ada apa-apanya. Lihat ada orang yang maksiat, aduh, itu orang neraka ini kayaknya, nggak ada harapan-harapan tobat. Itu sombong. Dalam kitab Hikam, siapa orang yang paling hina itu? Orang yang paling hina, orang ini bawa bekal 70 tahun ibadah, ketemu orang maksiat yang 70 tahun ibadah mengatakan, aku lebih mulia daripada kamu, itu adalah orang yang hina. Awas, yang menentukan itu hati, sombong atau tidak. Lam yazdad illa mu'dan. Orang yang ibadah semakin sombong, bukan semakin dekat kepada Allah, akan bertambah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barsisoh itu ada sedikit sombong. Dalam kitab Al-Wa'du wal Irsyad, memang Barsisoh itu ulama umat Nabi Musa, santrinya ada 5.000. Kalau mau ngaji dari asrama, kan agak jauh, berapa kilo loh. Mau ngaji dari asrama ke tempat pengajian, itu terbang semuanya. Kebayang? Santrinya terbang, apalagi gurunya ngilang. Kalau istri banyak aman itu ya, kita ngilang lagi, si kedua ngilang. Bahkan kalau yang Barsisoh itu bisa membelah raga, ada di sini, bisa ngilang. Gurunya
Tapi ternyata pas dikorek oleh ulama tasawuf, para siswa itu satu penyakitnya. Dia punya kebiasaan nggak pernah puasa. Kalau itu harus puasa kalau punya ilmu dikasih kelebihan. Yang kedua, merasa dirinya ini lebih hebat daripada para santrinya. Maka Allah jatuhkan mabuk, berzina, membunuh, keluar iman. Hati-hati. Satu awalnya daripada sombong. Iblis itu sampai hari ini mengatakan bahwa inni bari'un minallah, inni akhafullaha rabbal alamin. Kalimat itu selalu diucapkan. Bahkan lihat, ada kalimat-kalimat itu dalam Al-Quran. Inni bari, ketika syaitan itu habis menggoda manusia, ketika manusia itu tergelincir, syaitan ngomong begini, iblis, inni bari'un minallah, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku membebaskan diri dari Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ke Allah masih ada kalimat itu, tapi kalimat itu hanya di mulut, tidak dengan hati. Tetap hatinya merasa diri paling hebat. Lihat dalam kitab Ihya, dalam Fathul Bari yang mensyarahi Bukhari, itu kan banyak kisah-kisah Nabi, hampir semuanya diceritakan. Di Fathul Bari itu komplit. Itu pernah mendatangi Nabi Musa, iblis, wahai Musa, bisa gak minta sama Allah bagaimana cara tobat supaya dosaku diterima oleh Allah. Tahu iblis itu sombong. Maka Nabi Musa menghadap kepada Allah. Satu perintahan, Allah perintahkan supaya sujud khusus kepada iblis ya, supaya sujud di depan makam Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa, iblis, Allah sudah menjawab, engkau supaya datang ke makam Nabi Adam supaya sujud. Keluar asal. Marah itu iblis, Musa, jangan pun mati itu Nabi. Waktu hidup pun aku tidak mau tunduk kepada Adam. Udah itu aja penyakitnya. Kata iblis, ayat Musa, jangan pun Adam sudah mati, waktu hidup pun aku tidak akan pernah tunduk kepada Adam. Nah itu di situ. Kata Musa, udah nggak bisa. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kuncinya itu tetap merasa senior, tetap merasa paling hebat. Nah itulah. Wa kana Allah Ta'ala bi kulli khairin ilahi asra'a. Oh ya, masih ada lanjutan. Orang yang punya hati lembut, bapak-bapak, orang yang kasih sayangnya luar biasa, ketika dia mengangkat tangan, ilahi asra'a, Allah akan cepat mengkabulnya. Allah akan cepat mengijabahnya ketika hatinya sangat lembut. Terus hati kita supaya lembut apa? Yaitu jangan pernah berhenti, basahilah lidah kita dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah itulah bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah nasihat demi nasihat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima kebenaran dari Al-Quran, dari hadis. Kita minta dijauhkan daripada sifat sombong. Apa sifat sombong? Batorul haq, nantang kebenaran. Sombong itu batorul haq, melawan sama syariat, itu sombong. Salah satunya. Nah, itu saja, insya Allah mudah-mudahan hati kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealapan dan kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.